Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heryana SPDI. Saya adalah seorang guru akidah akhlak di MTS Negeri 1 Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Pada hari Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, MTS Negeri 1 Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya akan laksanakan di kelas 9 semester 2 dengan materi adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, di sini Bapak akan mengajarkan kegiatan pembelajaran ya, yang nanti akan kalian terima. Yang dalam hal ini sebelum kegiatan pembelajaran, silakan kalian membaca doa terlebih dahulu yang nanti akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Untuk selanjutnya, sebelum nanti dimulai pembelajaran, Bapak akan mengecek ya daftar ketidakhadiran siswa. Ya, bagaimana anak-anak pada hari ini? Apakah ada yang hadir semua? Apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, terima kasih kepada siswa-siswi MTS Negeri 1 Cirebon yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir dalam pembelajaran akidah akhlak ya, yang dalam pembelajaran akidah akhlak yang nanti akan kita bahas bareng-bareng terkait masalah kegiatan adab berjalan ya, berpakaian dan makan dan minum. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjalankan ajaran Islam,
Jadi dalam kehidupan sehari ini dengan memahami dan mengamalkan adab-adab ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Oke, lanjut anak-anak, sebelum ke materi selanjutnya atau ke bahasan selanjutnya, sebelumnya Bapak akan menanyakan kepada kalian, barangkali anak-anak tahu, pernahkah kalian tahu apa contoh adab berjalan, berpakaian, ya, kemudian makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari? Cung, yang tahu. Oke, Irsa, silakan. Misalnya berjalan dengan kepala tegak, berpakaian rapi dan menutup aurat, makan dengan tangan kanan, dan membaca doa sebelum makan. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan buat Ananda Irsa yang sudah bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan kepada Irsa. Ya, baik, untuk selanjutnya silakan ditampilkan. Next. Ya, materi kita ini nanti tentang ya. Di sini nanti indikatornya mampu menjelaskan mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, mampu menyebutkan dan memberi contoh mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Next, lanjut. Nah, Islam mengajarkan ya, adab akhlak atau akhlak mulia bagi umatnya, yaitu melalui pedoman hidup orang Islam, ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, banyak diperintahkan agar manusia itu berakhlak mulia, agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Di sini namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ya, jadi dilanjut. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama belajar mengenal. Ya, mengenal apa? Apa sih itu adab berjalan? Ya. Yang kedua, apa sih itu adab berpakaian? Yang ketiga, apa sih adab makan dan minum? Nah, kita nanti tampilkan dulu selanjutnya. Nah, tema pembahasan kita yaitu adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Lanjut. Ya, apa sih adab itu? Ya, perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Ya, berarti orang yang beradab itu sesungguhnya orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Adapun pengertian dasar mengenai adab yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu ya, pentingnya beradab mulia tidak cukup dirasakan manfaatnya oleh pelaku saja, tapi lebih dari itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Begitu pula berkaitan dengan berjalan, berpakaian, makan dan minum. Artinya ketika kalian berada di lingkungan masyarakat, tentunya kalian harus bisa memeragakan atau bersopan santun, beradab ketika bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana cara berpakaian yang baik dan sopan, bagaimana cara makan dan minum yang baik. Nah, contoh kecilnya barangkali nanti kalian ketika pas makan, contohnya ya, kalian makan sambil berjalan. Nah, itu kalau makan sambil berjalan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, kemudian adab berjalan juga ada. Ya, tidak hanya istilahnya ada orang tua di situ padu nyelonong boy ya, seolah-olah istilahnya ada depan orang tua di situ lagi ngeriung ya. Kemudian kalian nyelonong boy tanpa permisi, apalagi tidak mengucapkan istilahnya lewat langsung saja. Nah, itu nanti tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kalian siswa-siswi anak-anak MTS ya yang tentunya kalian mengetahui ya ada. Oke, lanjut ke selanjutnya. Jadi nanti kalian harus pentingnya mengetahui beradab dalam berjalan agar manusia itu berjalan tidak sembarangan ya. Jangan sampai nanti padu nyelonong boy ya. Jadi ada adab yang harus kalian ketahui. Apa?
Nah, jadi seseorang dalam berjalan sebaiknya memperhatikan dengan baik ya dari cara seseorang itu, gerakan kakinya maupun badannya. Bapak akan tanyakan ya kepada kalian, barangkali nanti ada yang bisa memberikan contoh terkait tentang bagaimana cara jalan yang baik ya, yang nanti akan diperagakan langsung. Ada yang bisa? Silakan, Cung, acungkan tangan. Oke, Ardi silakan maju ke depan. Bagaimana cara memperagakan berjalan dengan baik dan sopan? Ya, Sol, silakan. Oke. Nah, itu salah satu contoh bentuk kegiatan berjalan dengan baik. Sekali lagi, silakan contohkan. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang dilanjut. Nah, ada yang baik dan ada yang kurang baik. Nah, kurang baiknya, Cung, siapa yang mau memperagakan kurang baiknya? Oke, Deden, silakan. Karena Deden itu jiwanya kayak semacam jiwa istilahnya apa namanya? Kelihatan unik ya berjalannya. Silakan Den diperagakan. Lanjut sekali lagi. Nah, ini salah satu bentuk contoh berjalan dengan gaya tidak baik. Kenapa berjalan dengan baik? Karena ininya petetang-tenteng ya. Jadi jangan sampai ditiru. Nah, ini barangkali nanti dikhawatirkan takutnya, waduh, ini kok anak ini nggak sopan ya, nggak sopan berjalannya, sehingga nanti menimbulkan adanya biasanya keributan seperti itu. Yaitu terima kasih Deden dan Ardi yang sudah memberikan memperbandingkan contoh dari kegiatan bagaimana cara berjalan dengan baik dan bagaimana cara berjalan dengan tidak baik. Itu saja mungkin gambaran umumnya. Ya, kita lanjutkan setelah tadi beberapa siswa yang sudah memberikan contoh, yaitu Ananda Ardi dengan Ananda Deden. Ya. Nah, sekarang yang pertama ada adab berpakaian. Ya, adab berpakaian di sini ditata agar manusia itu tidak berpakaian seenaknya saja. Ya, jadi ada adabnya juga. Wanita itu wajib menutup auratnya, jangan sampai auratnya terbuka. Ya, jadi kalau seumpamanya auratnya terbuka sehingga menimbulkan akan nanti keresahan ya untuk anggota-anggota atau jiwa untuk yang ditonjolkannya itu jangan sampai kalian ditiru. Ya. Next. Nah, adapun cara-cara berpakaian yang baik sesuai anjuran itu ditata agar umat Islam dalam berpakaian sesuai dengan ajaran agama. Seperti contoh, nah ini menutup aurat sesuai syariah Islam, ya menutup aurat sesuai syariat Islam. Untuk pakaian perempuan, ya berpakaian perempuan itu memakai jilbab, kemudian memakai gamis. Nah, begitu juga untuk contoh pakaian yang laki-laki itu memakai koko dan memakai celana panjang. Ya, boleh berpeci, boleh juga memakai sarung. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk berpakaian yang sopan ya, dan sampai menutup aurat sesuai dengan syariat agama Islam. Lanjut. Pentingnya adab selanjutnya pentingnya adab dan minum menurut Islam. Yaitu mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif, terutama dalam memilih makanan. Jadi, lanjut, kita yang pertama itu harus memikirkan halal dan haram. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam memakan makanannya atau tamak. Kemudian ada juga memperhatikan aspek kesehatan yang akan ya, dimakan. Contohnya, kalian seumpamanya kalau makan jangan sampai berlebihan. Kalau sampai berlebihan itu tidak diperkenankan atau tidak diajarkan oleh agama Islam. Ya, terlalu banyak misalkan satu piring, ya, oleh sendiri langsung bek. Jadi ada tata kramanya. Ya, duduk, kemudian sambil menikmati hidangan. Dan jangan lupa tak lupa membaca doa terlebih dahulu, membaca doa makan dan minum. Ya, jadi seperti itu contohnya. Ya, adapun jangan sampai nanti kalian ketika makan dan minum itu seenaknya saja, ya.
Contoh misalkan kalian lagi berjalan, ya, atau misalkan Bapak sering lihat ketika pas istirahat ada anak yang nampek sambil ngenyot, ya, sambil minumnya sambil berjalan. Nah itu apa namanya, jangan sampai. Ya, jadi kalau makan itu boleh silakan bawa makanannya terlebih dahulu, kemudian langsung kalian cari tempat duduk yang kira-kira enak, kemudian boleh silakan melanjutkan proses makan makanan yang kalian ya bawa, seperti itu simple contohnya. Ya, next. Oke, lanjut. Seperti kita lanjutkan tadi sudah tahu ya bagaimana cara adab berjalan, adab berpakaian yang rapi, adab makan dan minum ya dengan posisi yang baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang dalil-dalil yang berhubungan dengan adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Ya, yang pertama di sini dalil mengenai adab berjalan yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 18 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala tusair hadakalin nasi wala tamshi fil ardi marohan innallaha la yuhibbu kulla muhtalifahu. Ya, yang artinya di sini, dan janganlah kamu memalingkan wajah ya, diri manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tidak boleh ya. Artinya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong ya, yang ada di muka bumi ini ya, dan janganlah sampai memalingkan wajah diri manusia, sehingga Allah tidak senang dengan orang-orang yang seperti itu. Itu gambaran umum dari dalil tentang adab yang berhubungan dengan berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Seperti itu. Next. Kita lanjut. Ya. Paham semua ya? Paham semua enggak? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Bapak pengen tahu pembagian kelompok yang sudah kalian tentukan. Bapak akan membagi format yang sudah Bapak siapkan. Silakan untuk kalian boleh berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, kelompok 1, koordinatornya siapa? Silakan. Ini formatnya, silakan diisi, kemudian diteliti. Kemudian kelompok 2. Cung, kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Maju. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Nah, silakan diposisikan diri sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 5. Ya. Silakan. Ya, menyusun kelompok. Mejanya digeserin. Ya, mejanya digeserin. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Ya. Formatnya sudah dapat semua? Sudah, oke. Nah, silakan kalian isi lembar diskusi yang sudah Bapak sediakan yang ada di situ. Nah, silakan kalian formatnya diisi. Ya, boleh kalian ngambil sumbernya, boleh di internet ya, boleh juga di alat-alat elektronik yang lain ya, seperti media HP dan sebagainya. Silakan kalian boleh diisi dengan sebaik-baiknya ya, silakan. Ini tuh nanti dikasih yang biasanya apa ini? Ada GPT nggak? Adanya chat GPT. Ya. Kepen hotspot. Itu masih ada Nggak tahu. Oke, setelah kalian berdiskusi dan mencari tahu tentang apa format yang Bapak sediakan ke dalam program hasil diskusi kalian, ya, bagaimana hasilnya? Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, bagaimana Cung yang nanti akan mempresentasikan? Kelompok Cung yang mau, kelompok siapa dulu? Oke, kelompok 1, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Bagaimana menurut kalian, apakah memberi cap atau stempel atau tanda tangan dengan besi panas pada hewan ternak termasuk menyiksa ataukah tidak? Ya, menyiksa, karena proses ini menimbulkan rasa sakit dan luka bakar pada hewan. Luka bakar dapat menyebabkan infeksi jika tidak dirawat dengan baik. Nomor 2, menurut kalian adakah hubungan kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam dengan akhlak atau adab manusia terhadap lingkungan? Iya, karena manusia dianggap sebagai khalifah, penjaga bumi. Nomor 3, menurut kalian apa hikmah merawat tumbuhan bagi diri sendiri, alam, lingkungan, dan orang lain? Bagi diri sendiri, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesabaran. Bagi orang lain, memberikan kenyamanan. Bagi lingkungan, mengurangi polusi. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, setelah kalian tadi barusan pemaparan dari kelompok 1, ya, barangkali ada kelompok yang lain, barangkali ada yang bisa memaparkan selain dari hasil diskusi kelompok 1. Ada yang mau lagi menyampaikan? Silakan, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagaimana menurut kalian apakah memberi cap stempel tanda dengan besi panas pada hewan ternak termasuk menyiksa atau tidak? Memberi cap besi panas pada hewan ternak dianggap menyiksa karena menyebabkan rasa sakit. Sebaiknya digunakan metode lain yang lebih ramah hewan seperti air atau microchip. Nomor 2, menurut kalian adakah hubungan kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam dan akhlak manusia terhadap lingkungan? Kerusakan lingkungan dengan akhlak manusia, kurang kepedulian dan tanggung jawab terhadap alam menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Nomor 3, menurut kalian apa hikmah merawat tumbuhan bagi diri sendiri, alam, lingkungan, dan orang lain? Merawat tumbuhan membawa banyak hikmah seperti udara bersih, lingkungan asri, serta manfaat bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dilanjut kelompok barangkali yang lainnya ada tanggapan? Oke, setelah tadi kelompok 4 memaparkan dari hasil diskusinya, kita lanjutkan barangkali ada kelompok yang lain yang akan menyampaikan tanggapan atau hasil diskusinya. Silakan. Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kalian apakah memberi tanda dengan besi panas pada hewan ternak termasuk menyiksa ataukah tidak? Paparkan argumen kalian. Ia menyiksa karena membuat hewan tersebut merasa kesakitan. Alangkah baiknya jika menggunakan tanda pada hewan dengan yang tidak menyakitkan. 2. Menurut kalian adakah hubungan merusak lingkungan yang menyebabkan bencana alam dengan akhlak manusia terhadap lingkungan? Jelaskan argumen. Iya, karena akhlak bisa membentengi kita untuk tidak membuat suatu hal yang buruk untuk alam. 3. Menurut kalian apa hikmah merawat tumbuhan bagi diri sendiri, alam, lingkungan, dan orang lain? Untuk diri sendiri, kita dapat merasa lebih nyaman bila merawatnya dan akan menemukan kesejukan. Oke, terima kasih pemaparan dari kelompok 2 yang sudah disampaikan oleh koordinatornya.
Mungkin itu mungkin gambaran umum hasil diskusi ya, secara umum kalian mungkin berbeda-beda pendapat dari hasil pencarian kalian untuk memberikan hasil diskusi dari beberapa masing kelompok yang sudah disampaikan dalam perwakilan masing-masing. Itu gambaran umumnya, silakan. Oke, dilanjut karena waktunya kita sudah sebentar lagi mau habis ya. Kita tutup dengan kesimpulan yang nanti akan Bapak sampaikan dari pembelajaran hasil adab berpakaian, berjalan, ya, makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Islam mengajarkan adab berjalan, berpakaian, makan dan minum ya, yang mengandung arti kebaikan bagi kita semua ya, bagi kita sendiri dan berdampak bagi orang lain. Nah, adab ini berjalan menurut Islam diatur agar manusia berjalan di muka bumi tidak songak alias sombong ya, karena sombong adalah sifat setan dan setan tempatnya ada di neraka. Nah, adab berpakaian menurut Islam di sini ditata agar manusia tidak berpenampilan seenaknya saja yang dapat menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Kemudian selanjutnya adab makan dan minum menurut Islam diperhatikan agar manusia menjadi sehat jiwa raganya dan dijauhkan dari sifat tamak. Ya. Dan yang terakhir, hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi tegaknya kehidupan yang aman, nyaman, dan damai serta selamat di dunia dan di akhirat. Itu mungkin gambaran simpulan-simpulan yang dari pemaparan materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Ariul Kalam kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.